Bismillahirrahmanirrahim. Seri 14, seri ke-14, kuliah dasar tauhid 01 di www.kuliahwisatahati.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kawan-kawan peserta kuliah Tauhid 01 di www.kuliahwisatahati.com. Dengan izin Allah kita bertemu lagi dan alhamdulillah besar hati saya sendiri nih, gede banget itu. Ikut belajar bersama kawan-kawan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ini sesuai dengan apa yang kita minta sama Allah, manfaat. Amin. Insyaallah. Baik, kita akan tambah nih hari dengan doa yang baru, tapi mudah-mudahan doa-doa yang kemarinan sebagai pondasi tauhid, sebagai pondasi iman, ya ini jangan sampai ditinggal. Ya kalau perlu dijadiin wirid, jadiin zikir, baca aja udah kayak kacang gitu, dimakan aja udah diganyem begitu. Ya, insyaallah hari ini kita akan belajar ya doa yang masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bikin kita paham ya. Ya kita kan selama ini minta dicukupin minta dilimpahin harta ya, kekuasaan gitu. Tapi nggak apa-apa asal mintanya sama Allah nggak nape gitu. Bagus, keren. Tapi ini hari kita akan belajar. Yuk kita lihat doanya. Kayak apa redaksi doanya sehingga bisa menjadi pondasi tauhid yang cakep banget. Ya, kayak kemarin tuh doa nggak biasa tuh. Itu doa keren banget ya. Kalau kita punya modal seperti yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Musa ngadepin Firaun ya. Dengan gak punya apa-apa, modalnya tongkat doangan. Ya prajurit yang dimiliki juga ada kakek-kakek, nenek-nenek gitu yang udah pada tua renta. Anak muda juga yang udah pada tinggal tulang doang. Karena abis sama Firaun ya. Tapi apa yang terjadi? Musa menang kan. Perjalanan, iya pastilah. Mana ada yang gak ada perjalanan. Proses, mana ada yang gak ada proses. Perjuangan, mana ada yang gak ada perjuangan. Tapi kan kalau kita punya kesiapan ya. Kayak apapun prosesnya. Kayak apapun kemudian pengorbanan dan perjuangannya. Antep aja gitu. Nah, yang sekarang nih juga top nih. Kita lihat ya. Saya baca dulu doanya. Allahumma aghnina bil ilmi. وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Ini dia doanya. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah kami mohon padamu, minta padamu ya Allah dicukupin ya diri kami, hidup kami dengan ilmu. Nah, jarang tuh kita minta dicukupin sama ilmu. Biasanya minta dicukupinnya sama harta, kekuatan ya. Ini minta aghnina bil ilmi. Minta dicukupinnya dengan ilmu, dilimpahinnya dengan ilmu. Oke? Wa zayyinna bil hilmi. Dan kita minta sama Allah agar menghiasi diri kita semua dengan apa? Kelembutan. Biar enggak berada geruduk, biar enggak kasar, biar enggak kejem, biar enggak keras hatinya. Ya, keras egonya gitu loh, dikasih lembut gitu. Tapi bukan berarti hilang semangat, hilang spirit, hilang motivasi. Ya hilang kedemenan, hilang kemudian passion, hilang mood. Enggak, ini lembut gitu. Kasih kelembutan. Ya, dikasih juga kebijaksanaan. Wah, kasih kebijakan, wisdom, hikmah. Ya. Allahumma aghnina bil ilmi. Minta ilmu, minta kalem, minta lembut, minta bijak. Kemudian apa lagi? Wa akrimna bit taqwa, minta dimuliain nama Allah dengan ketakwaan. Ya, bukan dimuliain nama harta, kekuasaan, kekuatan, ya. Tapi minta apa? Dimuliain dengan ketakwaan.
Bahwa nanti kemudian Allah kemudian kasih gitu. Allah kemudian kasih kita. Ketakwaan yang ada juga di dalamnya kekayaan. Ketakwaan yang di dalamnya ada kemudian kekuatan, kekuasaan. Wah, double-double lah. Atau takwa juga akan mengantar kita pada itu semua kan. Iya, benar. Ilmu, kelembutan, ketakwaan. Udah bakal ngantar pada itu semua. Ditambah lagi kita minta yang bait terakhirnya apa? Wal afiyah. Gitu. Kita minta 4 hal. Al-ilmu, al-hilmu, at-taqwa, dan al-afiyah. Minta ilmu apa aja nih? Jadi istri, ilmu jadi suami, ilmu jadi ayah, ilmu jadi ibu, ilmu masak, ilmu kemudian jadi anak, jadi kakak, jadi adik, jadi tetangga, jadi saudara. Ilmu ketika kita ngemban amanah ini, amanah itu. Ilmu di pekerjaan ini, pekerjaan itu. Ilmu di perdagangan ini, perdagangan itu. Di usaha ini, usaha itu. Ilmu di segala lapangan, segala bidang. Termasuk ilmu agama, ilmu Quran, ilmu tentang para nabi dan rasul. Segala ilmu kita minta sama Allah. Gitu. Allahumma aghnina bil ilmi. Kemudian wa zayyinna bil hilmi. Minta dihiasi dengan kelembutan. Wa akrimna bit taqwa. Kemudian minta dimuliain dengan ketakwaan. Wa jammilna bil afiyah. Yang terakhir nih, bait yang keempatnya kita minta apa? Wa jammilna bil afiyah. Diperindah dengan keafiatan. Apa tuh keafiatan? Kesehatan, keselamatan, kesehatan dan keselamatan yang juga bisa dibawa pada ibadah, pada amal soleh. Kesehatan, keselamatan yang jauh dari kerepotan, kebinasaan, kehancuran. Ya, kesehatan dan keselamatan yang bisa dibawa kepada manfaat, nggak kemudian menjadi kemudaratan, jadi kebaikan, nggak jadi keburukan. Itulah afiah. Itulah afiah. Jadi afiah ini luas banget. Afiah ini juga merupakan keadaan diri, keluarga, lingkungan, rumah tangga, anak turunan, ya, yang kemudian bisa sama-sama dibawa pada Allah, dibawa pada surga, keridhaan, ampunan, itu juga afiah. Jadi wajammil nabil afiyah, kita minta kemudian hidup kita ini jadi cantik, jadi indah, jadi bagus, jadi baik. Ya, diperindah, dipercantik, diperbagus, diperbaik, ya, dibikin kemudian terus menerus membaik, membagus, makin keren, makin top. Dengan apa? Dengan dikasih sama Allah keafiatan. Udah mah punya ilmu, punya kelembutan, punya ketakwaan, kemudian punya keafiatan. Allahu Akbar. Ya Arhamar Rahimin. Kita sebut juga Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengayang, Maha Penyayang, yang udah paling pengasih, paling penyayang. Allahu Akbar. Jangan khawatir, nanti saya tulisin, ya. Dan kemudian saya kirim ke teman-teman dengan izin Allah bersama kawan-kawan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ini juga nih boleh nih dijadiin wirid, itu dijadiin zikir. Nanti bacanya gak usah begitu. Bacanya begini aja. Allahumma aghnina bil ilmi. Wa zayyinna bil hilmi. Wa akrimna bit taqwa. Wa jammilna bil afiyah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi. Wa zayyinna bil hilmi. Wa akrimna bit taqwa. Wa ja'alna. Wa jammilna bil afiyah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi. Wa zayyinna bil hilmi. Wa akrimna bit taqwa. Wa jammilna bil afiyah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi. وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Itu baca 3 kali, baca 7 kali, baca 11 kali, begitu ya. Baca 100, apa namanya doa mah, jadi zikir, cakep ya. Insyaallah dah tuh. Nah ini juga menjadi pengajaran buat kita semua. Kalau minta tuh ya, mintanya jangan selalu urusan-urusan kita secara direct. Misalkan kita punya utang nih, minta dilunasin utang gitu. Enggak, jangan minta ilmunya. Ntar kepake buat utang besok-besok. Buat kayak saya gitu, buat utangnya orang lain, pakai. Kenapa? Ada ilmu, gitu, izin Allah nih. Ya jangan cuma minta pergi haji, bisa bikin rumah, bisa masak, bisa buka restoran, rumah makan, bisa kemudian punya perumahan, bisa kemudian jadi pengusaha, jadi orang kaya, jadi orang sehat, jadi berkeluarga.
Enggak, jangan cuma minta itu gitu loh, minta ilmunya. Sehingga bisa kepake di urusan yang sama atau lebih daripada urusan yang kemarinan dan hari ini. Dan juga bisa dipakai buat urusan orang lain yang serupa gitu. Minta ilmunya. Minta ilmu supaya bisa dagang, minta ilmu supaya bisa jadi pengusaha, minta ilmu supaya bisa masak, minta ilmu supaya kemudian bisa kerja, minta ilmu supaya bisa ke tanah suci, minta ilmu supaya bisa bangun rumah, punya perumahan gitu. Minta ilmu supaya bisa dapat beasiswa, minta ilmu supaya gimana cara supaya bisa kuliah luar negeri gitu. Sehingga bisa kepake, jadi jangan langsung direct minta ilmunya. Udah minta apa? Tadi tuh minta kelembutan, ya, minta tenang, kalem, adem, ya. Minta kemudian jadi orang mulia sebab apa? Sebab takwa. Emang ada orang yang gak mulia gara-gara dia gak punya ketakwaan? Ya emang udah begitu ya sama Allah. Kalau gak takwa ya kebalikan dari muflihun kan? Itu ya bentar kita bahasnya. Ini cukup dulu dah segini insya Allah. Terus kita minta apa lagi? Minta keafiatan. Minta dikasih afiat gitu. Tadi udah saya bahas afiat dikit ya. Insya Allah. Dibaca aja, ntar juga hafal. Baca aja, ntar juga hafal. Insya Allah. Gak usah dihafalin, gak apa-apa. Tapi ntar hafal. Nah, yang begini ini jadi pondasi tauhid. Kok bisa? Iya Pak, iya Bu, iya Mas Mbak, kakak adek. Betul. Itu kalau kakak ada ilmu, gak ada kelembutan, gak ada ketakwaan, gak ada keafiatan. Urusan tauhid yang mana yang bisa kita beresin? Dan bisa beres. Iman yang kayak apa coba kalau kita gak punya ilmu juga? Terus sama kaitannya urusan impian, hajat segala macam, cita-cita, doa kita. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada kelembutan, nggak ada ketakwaan, nggak ada keafiatan, ya agak berharga ya. Kita jadi suami kagak lembut, jadi istri kagak lembut, jadi ayah ibu kagak lembut, jadi anak buah kagak lembut. Agak berilmu juga, cetek, nggak bertakwa, hancur dah, nggak ada afiat, hancur. Indonesia kalau isinya adalah orang yang berilmu, lembut, takwa, ada ketakwaan, ada afiat. Udah cakep Indonesia ya. Dunia isinya enak tuh. Kalau isinya adalah orang-orang yang berilmu, punya hilm ya, punya kebijakan, kebijaksanaan, kelembutan, punya ketakwaan, punya keafiatan. Makanya ini kudu diajarin sama yang lain. Gitu. Dan supaya cakep, orang-orang suruh pada ikut langsung. Udahlah, jadi marketing saya ya. Marketing langitnya Allah ya. Daripada ikut-ikut tuh, bayar-bayarin aja kalau punya duit mah. Kasih hadiah gitu sama orang. Ustadz aja sih yang ngasih lah. Ngajak nih cara lain sedekah ya. Daripada sedekah juga sih. Hitung-hitung sedekah kemudian dapat ilmu gitu. Ya, makasih ya, makasih. Yuk mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.